Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu dengar tu sakati enduri. Angkia engkar jolong jolong raja engkar jolong jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekecerok yang manuk ranjangan. Kotak kapito kalau lo tabahin. Hancur lor ke persatuan rakyat milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada omongan Zulfan Lindan yang menarik tapi kayaknya nggak dipikir ya. Menyamakan atau Pak Jokowi suruh ngikuti semangat Bung Karno katanya. Bung Karno waktu lulus S1 di ITB itu nggak jadi bikin konsultan arsitektur, itu istilahnya kan dia insinyur, tapi dia kemudian membuang cita-cita untuk cari uang dan kemudian berjuang sebagai ideolog mengusir penjajah. Lulus S1. Kalau Pak Jokowi lulus S1 kan dagang, jadi eksportir mebel, kayu, kira-kira begitu ya. Beda riwayat hidupnya, nggak usah disama-samain, nggak usah nyontoh Bung Karno. Bung Karno nggak bisa dicontoh. Sebelum jadi pemimpin, sebelum jadi pejabat publik, Bung Karno sudah berjuang ya, keluar masuk penjara dari satu pembuangan ke pembuangan yang lain karena keyakinan politiknya. Kalau Pak Jokowi kan nggak punya keyakinan politik bagaimana membangun bangsa ini, kecuali segala-galanya kemudian diserahkan ke orang lain supaya bangsa ini dibangun dan kedaulatan RI itu menjadi hilang, ya kan gitu. Sekarang kok disuruh melawan, ini nggak mungkin. Politisi senior Zulfan Lindan menyebut Presiden Jokowi tidak perlu pusing soal batalnya Piala Dunia U20 ya. Zulfan justru menyebut semua pihak harus menyatukan kekuatan membangun bangsa. Jangan lagi Pak Jokowi bilang saya bingung, saya pusing. Jangan pusing Pak, galang kekuatan rakyat ini kita lawan. Kita harus jadi bangsa besar, kita produksi segala macam daya ketahanan pangan kita, jangan impor terus, kata Zulfan dalam diskusi Detik.com. Total Politik yang berjudul Koalisi Besar versus PDIP, Anies melenggang Selasa. Zulfan menilai jangan sampai Indonesia dinilai sebagai bangsa yang cengeng terkait sepak bola. Ia pun meminta Jokowi mencontoh sikap Presiden RI pertama, Soekarno. Zulfan menilai, kalau bangsa Indonesia pimpinan cengeng, terus rakyat pasti lebih cengeng lagi. Lihat Bung Karno, ikat pinggang kalian kencang-kencang, ujarnya. Tapi Bung Karno menjerumuskan Indonesia kan, akhirnya kan perang saudara setelah geger 30 September 65 dan kemudian orang ngantri beras di mana-mana, inflasi sampai 600% ya kan. Karena semangat melawan ke sana, melawan ke sini, melawan ya kan. Sementara Pak Jokowi duel-duel internasional dia nggak bisa lakukan karena kapasitas intelektualnya juga nggak cukup kan. Penguasaan ideolog besar itu juga nggak bisa diharapkan dikuasai oleh Pak Jokowi sebagai alat untuk berjuang pada level internasional, ya nggak? Zulfan mengatakan rakyat harus melawan FIFA. Dia lantas menyebut jika perlu RI keluar dari FIFA. Setuju saya keluar dari FIFA. Kenapa? Kalau demi harkat bangsa. Hari gini bicara harkat bangsa ketika semua kedelai impor, ya, mobil SMK impor, kan gitu ya. Terus utang besar, gimana mengangkat harkat bangsa? Utang sudah sampai ada yang bilang 8.000 triliun, ada yang bilang 14.000 triliun. Kalau aslinya tuh, terus kemudian kedelai impor, beras sekarang impor, itu padahal panen raya. Orang-orang yang segala-gala impor gimana punya jiwa mandiri dan bisa memiliki kekuatan untuk melawan musuh-musuh bangsa yang mencoba mencaplok Indonesia? Nggak mungkin kan? Kalau dia berharap masyarakat peduli terhadap hal-hal yang lebih besar
semisal peduli akan masalah kesejahteraan di Indonesia. Kalau kita lihat 30 juta orang Indonesia nggak makan, kita nangis nggak? Rakyat menderita, nangis nggak kalian? Lawan itu. Ini yang saya maksud, bangsa Indonesia harus peduli dengan hal-hal yang lebih besar, kepada aspek kemanusiaan. Soal bola saja cengeng. Ini ya itulah Zulfan Lindan ya, mengharapkan apa istilahnya, pungguk merindukan bulan, atau ingin memeluk gunung tapi tangan nggak sampai gitu. Ya biarkanlah Pak Jokowi itu jadi seorang Jokowi sendiri dengan catatan sejarahnya plus minusnya, Bung Karno dengan catatannya sendiri, dan jangan Bung Karno sebagai proklamator itu diambil semangatnya untuk menggalang kekuatan seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dan keluar dari PBB. Tapi artinya apa? Artinya kan Indonesia dikucilkan dunia internasional dan kemudian ambruk sendiri kan, karena ambisi-ambisi politik Bung Karno yang bergelora itu. Ya, kehilangan konteks saya kira Zulfan Lindan mengharapkan Pak Jokowi mengatasi persoalan bangsa itu dengan mengikuti gaya Soekarno. Jokowi pidato saja nggak bisa kan istilahnya di forum internasional, di apa istilahnya, dianggap remeh. Bung Karno seorang demagog, seorang yang lidahnya itu ada apinya, ya kan? Yang bisa membakar, daya bakarnya tinggi kalau pidato. Seorang ideolog ya, yang betul-betul menguasai pemikir-pemikir dunia, karena bacaannya luas. Tapi kalau Pak Jokowi kan bacaannya bukan pemikir-pemikir dunia, bacaannya komik Shinchan. Dalam komik Shinchan itu nggak ada gagasan-gagasan besar. Bagaimana seorang kepala negara atau seorang Pak Jokowi yang mengakunya buku bacaannya adalah komik Shinchan itu bisa membangun bangsa ini? Bangsa ini harus dibangun dengan gagasan-gagasan besar yang dimulai dari lapisan elitnya yang menguasai gagasan-gagasan besar dan visi besar ke depan, dan seorang ideolog jadi bisa bertarung ya, pada level internasional yang semuanya tidak harus kita sahabati, dan itu tidak bisa serta merta menjadi seorang Bung Karno itu dengan membalikkan tangan. Itu kan soal perjalanan hidup yang sangat kaya raya sehingga orang mengenal Bung Karno seperti yang kita kenal sebagai seorang pemimpin besar ya, dan diakui oleh dunia dan mendapatkan penghargaan honoris causa sampai 27 dari seluruh universitas di dunia, di timur dan barat, dalam dan luar negeri. 27 gelar honoris causanya karena perjuangannya, bukan karena dikasih ya. Berjuang di ruang-ruang ber-AC tidak. Bung Karno melalui pembuangan, melalui penjara dan lain-lainnya, menghadapi musuh-musuh di dalam negeri, menghadapi Syahrir, menghadapi Nasir, menghadapi Kartosuwiryo, menghadapi orang-orang yang mencoba, menghadapi kalau PKI temennya Bung Karno ya. Zulfan bicara tentang Bung Karno, mendorong Jokowi seperti Bung Karno, tentu dia kehilangan perspektif. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan negeri ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.